selamat siang Bunda Tis sama Risha. Iya. Minal aidin wal faidin. Maaf batin, maafin ya. Aku pasti banyak salah. Maafin semuanya yang nggak berkenan dengan kata-kata aku, dengan ucapan aku, dengan tingkah laku aku. Maaf lahir batin ya. Kalian maafin aku juga maafin kalian. Tenang hati ini. Maafin juga video gue yang zaman-zaman dulu yang seronok-seronok. Maafin ya. Kalau bisa di skip aja. Kemarin kemana? Kemarin. Lebarannya biasa ya, kalau aku lebarannya itu ke kampung, ke rumah mertua, karena kan keluarga mertua masih komplit. Jadi kalau lebaran pasti di lebaran minus kedua itu pasti kita ke pulang mudik, merasakan mudik. Kalau dulu kan aku jarang merasakan mudik, kalau sekarang udah merasakan mudik, merasakan macet-macetnya, merasakan capeknya di jalan, merasakan rebutan kalau kita mau buka. Kan kita kalau mudik tuh malam karena office-nya tutup, kita baru jalan kan, baru pulang kantor, kita langsung jalan, pasti bukanya tuh di jalan, bukanya tuh pasti di rest area. Di situ kita merasakan betapa kita bukanya, tahu nggak bukanya sahurnya aku tuh masak sendiri loh. Karena udah rame banget orang sahur, aku sampai di rest area tuh jam 3 karena kalau kita hajar lagi kita nanti bisa di rest area itu 2:30. Jam 3 tuh macet banget, kita susah, kita ngantri masuk. Begitu masuk, pedagangnya semua sudah pada ngantri yang ini. Kalau kita nunggu, kita nggak mungkin lagi. Aku langsung ambil sendiri ambil nasi putih, ambil indomie, aku masak sendiri di kompor pedagangnya. Indomie aja loh. Bicara masak, bicara makan, kemarin kan yang lagi viral nih, ada salah satu YouTuber lah yang makan bab dan dia bikin konten. Berarti saya berpendapat gimana? Oh ya, aku sebenarnya dulu kemarin nggak ngerti apa sih. Aku pikir ini keperluan konten aja lah, gini aku nggak pernah mau ngeliat, dan aku jujur aku nggak ngerti siapa dia ya, aku nggak tahu siapa. Tapi setelah kemarin aku lihat, oh kok jadi statusnya TSK gitu ya. Aku ngeliat apa sih ini, berarti serius nih. Aku pikir ini nggak mungkin kepolisian mengeluarkan status orang itu untuk bermain-main. Aku pikir wah ini serius nih. Aku udah mulai aku mulai cari apa sih sebenarnya. Aku lihat kontennya kan. Nah di situ yang aku sayangin, ini aku pribadi. Di situ aku heran artis zaman sekarang ya. Aku nggak ngerti dia artis atau influencer atau apa, aku nggak tahu ya. Cuman dulu kalau kita muncul di TV atau muncul di mana itu sudah namanya artis, tapi kita melalui prosesnya panjang dari segala macam. Dan sekarang yang aku lihat kok gampang banget ya, dengan mengadakan ini, dengan bertingkah begini, bertingkah gini, langsung di tapnya jadi selebriti nih, gini gampang banget ya, tanpa ada kita dulu. Kalau kita dulu casting mau sinetron, gua casting di MD, gua casting di Multi Fashion, gua casting di sini, gua casting udah terima baru gua syuting. Gua nyanyi di Blackboard, gua testing, gua udah diterima baru gua punya album. Nah sekarang kok gampang ya, misalnya nih kayak mungkin kalau ini buat keperluan supaya famous, supaya viral, ini menurut gua enggak banget. Karena apa? Ini sudah menyangkut hatinya umat khususnya umat Islam ya. Gue sih nggak taat banget ya, tapi kenapa gue bilang gitu? Karena yang gue lihat dengan santainya. Kalau nggak salah di surat An-Nahl 115 apa 15 tuh, di surat An-Nahl 15 apa ayat 15 apa 115 gue lupa. Katanya tuh diharamkan kita umat muslim diharamkan memakan binatang yang tidak disembelih dengan sebut nama Allah, dan diharamkan makan babi kecuali ada situ. Jadi agama itu tidak ada yang buntu kecuali kalau dengan terpaksa. Nah dengan terpaksa gue lihat kontennya, mungkin dia terpaksa, dalam hati gue mungkin dia terpaksa, mungkin tidak ada makanan lain gitu. Terus gue lihat kontennya, terus dia ngomong gini, ini gue coba ya ini kriuk gitu ya. Dengan kesadaran gue deh kayaknya sebutnya, kalau nggak salah dengan kesadaran saya, dan dia juga sadar saudaranya akan sakit, malah saudaranya katanya ada yang akan masuk ke rumah sakit kalau melihat kontennya itu sambil tertawa. Abis itu waktu dia makan, dia sebut Bismillah. Itu menurut gue wow, polisi pasti nggak sembarangan ya menetapkan dia sebagai TSK. Karena sudah menyinggung. Kalau kita mungkin udahlah, mungkin dia keperluan konten, cuek ya. Tapi kan ada juga
yang di lain dari kita yang benar-benar taat banget kepada agamanya, yang taat banget itu mungkin merasa tersinggung karena dia dengan sadar untuk makan itu, karena dia dengan sambil tertawa dan dia menyadarin saudaranya nanti akan sakit, saudaranya dia akan dipecat dari kartu keluarga gitu-gitu. Itu berarti dengan kesadaran yang maksimal, dengan kesadaran bukan di bawah alam sadar, dan itu bukan keterpaksaan karena di sana ada lauk-lauk lain. Secara kita boleh makan terpaksa, tapi di sana ada ini, aku lihat tuh di piringnya ada bermacam lauk, dan itu hanya sebagai cemilan, sebagai kerupuk. Jadi kalau jangan salahin, kalau tiba-tiba sekarang polisi menetapkan statusnya lo, dan menurut gue, lu salah atau enggak, lu datang aja, lu ini aja, nih tunjukkan aja niat baik lu, apa yang mau lu, apa yang ada di kepala lu nanti lu sampaikan aja di sana. Begitu dipanggil datang aja, don aku, karena jelek banget kalau dipanggil nggak datang, itu jelek banget. Atau mungkin sakit ya, oke, sakit panggilan pertama ya, mungkin sakit, atau mungkin ada kesibukan, oke lah, kan namanya mungkin lagi sibuk ya, mungkin sibuk lagi ngonten sana sini, kan ini viral ya, ngonten sana ngonten sini ya. Kalau aku sangat disayangkan, keviralan itu ada menyakitin hati segelintir orang yang merasa tersakiti, segelintir orang yang merasa tidak nyaman dengan itu. Karena apa? Jangan kita ngelihat itu konten. Kalau udah viral itu yang nonton tuh pasti anak-anak juga nonton. Karena handphone sekarang itu tidak luput dari anak SD pegang handphone. Anak TK kadang-kadang juga megang handphone, anak kecil sudah megang handphone. Jangan sampai itu berita viral, mereka klik, mereka lihat, wah makan babi enak juga ya, makan ini. Emang enak mungkin buat umat yang, maaf ya, buat umat yang menghalalkan itu tidak masalah. Tapi buat yang muslim mungkin itu akan menjadi contoh yang nggak baik. Kasihan buat anak-anaknya. Tapi kan Linda itu kan makan babi itu bukan sekali atau 2 kali. Karena ini dia kontenin, makanya menyebar. Nah dari situ netizen menyalahkan dia. Oh, emang ada? Dia bukan sekali 2 kali, udah 3 kali untuk makan babi gitu loh. Dan ini emang yang ketiganya dia kontenin gitu. Netizen itu membackup atau menyalahkan lebih dari kata bersalah, tapi kan di situ mengucapkan kata dan dia menyebarkan dengan video. Tanggapan Mbak Tessa sih? Kalau aku, itu menurut aku udah memberi contoh yang gak baik banget, udah salah banget. Udah, kamu tahu itu salah kan? Kamu tahu salah kan? Terus kamu sebar. Harusnya kalau tahu itu salah, minta maaf aja selesai, langsung di apa itu videonya langsung di take down. Itu kamu udah tahu salah, kamu biarin, atau kamu sengaja biarin viral untuk menghasilkan money. Kan itu ya, itu nanti polisi ya yang ini kita aku hanya sebagai sebagai masyarakat awam, sebagai masyarakat yang awam yang melihat, yang aku juga mempunyai anak, aku juga mempunyai ponakan-ponakan. Kasihan mereka nanti menganggap bahwa dia misalnya Islam, dia menganggap biasa kok makan babi sambil ketawa-ketawa. Oh biasa kok nanti mama aku pingsan, mama aku masuk rumah sakit. Oh biasa kok nanti aku dikeluarkan dari kakak, kan itu kan saya dikeluarkan dari kakak sambil ketawa. Kalau kita dikeluarkan dari kakak itu mungkin ancaman berat ya, apalagi misalnya saya dikeluarkan dari kakak, itu ancaman berat buat saya. Ancaman berat berarti saya benar-benar di blacklist. Nah nanti orang jangan sampai membiasakan generasi penerus kita ini nih yang melihat berita ke viral ini yang tidak di take down videonya, itu nanti kasihan. Mereka kan merasa biasa kok dikeluarin dari kakak, ketawa aja. Buktinya itu tante itu ketawa-ketawa, nggak ada masalah. Oh biasa kok makan ini, biasa aja. Itu jangan. Jadi kamu menyampurkan yang batil dengan yang hak. Kamu tahu itu haram di agama kamu bahwa kamu makan itu, tapi kamu campur dengan bismillahnya. Itu kan kamu campur antara batil dan hak itu ya. Koreksi kalau aku salah ya, aku memang agamanya kurang ya. Masih belajar. Kan itu juga ada di ayat. Katakan yang batil jika kamu batil, katakan yang haram jika haram, katakan halal jika halal. Jadi nggak boleh dicampur antara haram dan halal itu, nggak boleh diawang-awang, gitu loh, nggak boleh ngosangan gitu deh. Kita aja misalnya kita nggak punya pendapat aja, iya enggak, pasti kelihatan orangnya ngeblank kan. Jadi katakan iya, katakan nggak boleh diawang-awang begitu. Haram dicampur dengan yang halal. Kamu makan bismillah, itu nyakitin banget buat yang lain, mungkin buat yang lain. Kalau saya sih memang katanya
kalau kan di agama tuh ada yang kalau memang salah katakan salah. Jangan kita biarkan orang salah. Nah ada. Jadi menurut aku misalnya polisi bertindak begitu, mungkin polisi mungkin Pak Polisi juga mau ngeliatin nih bahwa kalau memang salah. Tidak ada di Indonesia ini yang salah itu dikatakan benar. Ya, nggak ada apalagi di agama. Kalau memang salah. Jangan kamu mengira kamu sesurga mana. Jangan kamu mengira kamu sesurga kalau kamu belum apa itu tuh apa sih saya lupa gue. Kalau orang salah kamu diamin. Gak usah orang salah, duri aja di jalan kita pahalanya gede banget kita ngambil supaya nggak ngelukain orang. Apalagi kita tahu itu salah. Kita tahu itu akan melukai orang. Kita tahu kalau gua buat konten ini ngelukain nggak buat umat ini, ngelukain nggak buat ini. Terus kita cuek, nggak bisa. Hanya demi apa? Demi konten, demi money. Nggak bisa. Kalau menurut saya, maaf. Kalau menurut saya ya. Ya tapi nanti tinggal Pak Polisi aja. Dia benar atau dia salah kan ada pembuktian yang berbicara. Pembuktian. Tapi kan dia udah berminta maaf.